Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Inilah hari kemenangan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan bekerja dalam hidup setiap kami. Kami sudah deklarasi, kami sudah menyanyikan lagu setiap pujian kami di hadapan, menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan biar hari ini Tuhan, sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, memperlengkapi kami kembali, membawa kami sampai ke destiny kami, sehingga kami boleh mencapai destiny apa yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hikmat pewahyuan yang dari surga turun atas hidup setiap kami. Pengertian yang dari surga turun buat hidup kami. Kami percaya hikmat-Mu yang menerangkan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Kita mau baca saudara dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 yang mau bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Rencana kita mungkin beda sama rencana Tuhan, tapi biarlah daya pilih tidak atas terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Saya percaya hari-hari ini the years of open door, financial breakthrough akan terjadi. Tuhan akan mempersiapkan saudara dan saya. Dia sudah merancangkan yang baik. Dia sudah merancangkan yang sangat baik buat saya dan saudara. Mungkin rancangan Tuhan atas hidup saya beda dengan rancangan saudara. Tapi percayalah semuanya itu baik adanya. Dan semata-mata rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dia Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ayat berikutnya dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini doa dari Yohanes, saudara Yesus. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, amin, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Garis bawah saudara, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Sekali lagi Tuhan, saudara, dari dalam. Jiwa itu kan di dalam kan saudara, luar, from inside to outside. Bukan dari yang luar ke dalam, tapi dari yang dalam ini keluar, from inside to outside. Cara berpikir kita juga di dalam kan, nggak ada kan yang ngomong, wah otaknya kamu di luar, oh nggak ada, otak di dalam saudara, di dalam, from inside to outside. Cara berpikir kita itu termanifestasi di luar dengan cara bekerja kita, dengan cara hidup kita. Itu menggambarkan pikiran kita sebenarnya. Amin. Cara ngomong kita itu menggambarkan omongan apa? Menggambarkan pikiran kita seperti apa. Sekali ngomong, saya ini loh, saya mau menumpahkan pikiran saya. Mau dengar dulu ini loh apa yang di hati saya. Benar kan saudara? Itu berarti dari dalam akan ke luar, betul? Kemiskinan saudara, itu bukan karena dompet kita tipis atau tebal, atau rekening bank kita itu banyak atau tidak. Itu diomong orang miskin belum tentu miskin. Karena kemiskinan yang terparah itu ada di dalam hati. Jadi kalau dompet kita hari ini belum tebel, gak apa-apa. Yang penting hatimu itu besar. Amin. Jadi kemiskinan itu bukan masalah rekening bank, bukan masalah saya punya uang berapa ya di dompet ya. Itu cuma akibatnya saudara. Tapi kemiskinan itu
mulainya dari apa? Dari hati. Kalau hati kita ini miskin, percayalah, semuanya itu jadi gak baik. Semuanya jadi buruk. Pikiran kita, karakter kita, sikap kita, itu miskin. Ini saya kasih kesaksian ya saudara ya. Tadi seperti firman Tuhan ngomong, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi dimulai dari dalam. Karena firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar, aneh kan saudara? Bukan jagalah dompetmu dari pencopet. Karena dari situlah hasil keuanganmu. Enggak saudara. Jagalah rekening bankmu dengan waspada. Daripada pencurian digital. Alkitab nggak nulis seperti itu loh. Hari-hari ini banyak pencurian dari digital. M-bankingnya begini loh. Hati-hati loh. Nanti dikirimin APK loh. Nanti rekening bankmu terkuras loh. Saudara takut? Sama, saya juga takut. Tapi itu bukan ketakutan yang Tuhan pengen. Amin saudara. Tapi firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau kesaksian saudara. Saya tuh punya teman kuliah saudara. Dia itu dijuluki namanya, janganlah kalau saya ngomong ini nanti saya menyinggung satu suku. Tapi saya mau ngomong dia itu kalau kita kumpul dia selalu di si pelit. Pelit karena orangnya pelit banget. Padahal dari keluarga berkecukupan saudara. Keluarganya lebih kaya dari saya. Berkecukupan. Punya waktu kuliah dia bawa mobil buntung lah, mobilnya sih buntung, mobil tapi kan mobil saudara. Tahun 97 saudara. Punya motor. Saya juga punya motor gitu. Dikasih sama saudara saya. Punya motor. Dia punya mobil. Tapi kalau kita gali kumpul-kumpul, dia tuh selalu diomong si pelit, si pelit. Ada perkataannya, apa inisialnya. Tapi saya nggak mau ngomong. Si pelit, dasar pelit. Selalu ngomong, teman-teman selalu ngomong gitu. Kalau lagi makan bersama-sama, pas waktunya bayar, dia akan pura-pura ke WC saudara. Supaya apa? Supaya nggak patungan. Jadi selalu diomong si pelit, si pelit. Suatu saat, beberapa bulan kemudian, saya kan kuliah sama dia. Saya ambil kuliah manajemen, dia kuliah akuntansi. Ya cocok ya, pelit ya. Orang akuntansi pelit ya. Biasanya orang akuntansi itu hitungannya mateng. Nah itu. Si pelit. Nah si pelit ini ngajak makan saya temu-temu. Ngajak makan saya dan saudara saya. Yuk, lu git makan. Saya ngomong, wah ini pasti ada udang di balik bakwan ini pasti. Saya pasti ada udang nih di balik bakwan. Dan saya yakin, iya benar ada udang di balik bakwan saudara. Ternyata dia itu suka sama saudara saya, saudara. Suka sama salah satu sepupu saya. Jadi dia itu mencoba mendekati saya terus. Dan dia itu ngomong, yuk kita makan yuk di restoran ini. Wah saya tuh, hati saya, wah ini berubah nih orang. Sudah mulai gak pelit nih. Kita janjian hari H, oke, janjian saya ke kosnya dia. Karena saya numpang ke mobilnya dia. Saya masuk ke kosnya dia naik motor, saya nungguin dia. Dia tuh lama banget di kamar. Kupak. Dan akhirnya selesai 10 menit, 15 menit, yongan laki kok suwe pisan ya. Kan gak make up ya saudara ya. Dia keluar, udah selesai. Kita bareng-bareng naik mobil ke restoran itu. Sampai restoran itu, restorannya wis tutup saudara. Tutup, closing. Dan dia itu bingung. Waduh kok tutup ya restorannya. Saya ngomong, ya sudah tutup ya ke restoran lain lah. Yang mirip-mirip gak apa-apa lah, yang kamu suka. Aduh gak bisa, gimana ya. Saudara tahu. Akhirnya saya dan dia itu makan warteg. Dan saya yang bayar loh saudara. Singkat cerita, saya selidik demi selidik. Ternyata rumah makan yang tutup itu, dia itu punya voucher gratisnya saudara. Dia punya voucher gratis restoran yang tutup itu. Jadi dia itu bukan mau bayarin saya. Karena dia punya voucher gratis restoran yang tutup itu. Dia mau ngasih makan saya dan Gidi ke restoran itu. Setelah ternyata restorannya tutup, dia bingung kan. Dia harus keluar uang kan. Vouchernya gak berlaku kan. Masa voucher restoran A bisa berlaku di restoran B? Gak berlaku saudara. Dia bingung saudara. Dan itu orang yang diomong si pelit. Amin saudara. Hari ini saya mau cerita apa sih saudara? Kita itu harus jadi orang yang murah hati.
generous. Orang yang generous, orang yang murah hati. Kemarin waktu rapat untuk acara financial breakthrough, Bu Nani singgung, kita ini harus jadi orang yang murah hati. Khususnya katanya orang GK, saya nggak tahu kenapa ya, gitu loh. Orang yang ngurusin makanan harus jadi orang yang murah hati. Dan ketika kemarin saya dengar itu, saya ingat cerita tentang teman saya. Hari ini dia sudah punya 4 orang anak. Jarang ketemu sama saya. Semoga dia sudah berubah, saudara. Dia mau traktir saya gara-gara apa? Voucher gratis, saudara. Setelah restorannya sudah tutup, bingung. Dan akhirnya saya yang bayar, saudara. Mangan warteg dekat kampus. Warung Tegal dekat kampus. Hari ini, kalau hidupmu pelit sama, bukan masalah uang aja. Pelit pujian, kemurahan, hormat, apapun, hidupmu akan susah, saudara. Hidupmu akan susah. Dalam karakter, dalam apapun, ketemu orang juga susah banget. Ini, susah banget ngasih pujian ke orang. Susah banget ngasih sesuatu, mungkin makanan, mungkin apa, susah banget. Dikumpulin semua. Maaf saudara, orang-orang kuno itu terjadi sama ayah saya dan ibu saya, saudara. Maaf ya mah ya. Kaleng susu, saudara. Saudara tahu? Kaleng susu zaman dulu laku ya. Betul? Katanya laku 50 perak, 100 perak. Itu kaleng susu dikumpulin di rumah. Disusun sampai tinggi. Kardus bekas disusun sampai tinggi. Botol, ada botol kecap, botol minyak, dikumpulin terus. Ada yang lakuin sampai sekarang? Sudah, buang aja di tong sampah. Nanti itu bagiannya pemulung. Itu salah satu kemurahan loh, saudara. Betul gak sih, saudara? Ada orang yang ngumpulin di dapurnya, dibuka lemari dapurnya, botol kecap bekas, semua sos tomat, kardus bekas, mau dibuang sama pembantunya. Pak, ini dibuang ya Pak. Jangan. Itu laku dijual. Berapa sih Pak? 1 botol itu 20 perak. Coba kamu hitung. Hari ini seringkali, saudara, kita ini udahlah, itu amal, saudara. Buat orang pemulung, buat orang miskin, itu bisa dijual. Buat pemulung. Ya kalau memang kita yang ngumpulin itu ya gak apa-apa. Kalau emang kerjaannya itu. Tapi percayalah, Tuhan itu bisa membuka pintu kelimpahan dalam hidup kita ketika kita bermurah hati. Salah satu kuncinya adalah kita bermurah hati. Doain saya dong. Aduh sorry, saya gak mau doain. Itu juga murah hati loh. Doain saya dong. Ini saya lagi, oke saya doain kamu ya hari ini. Itu kemurahan hati loh, saudara. Bukan cuma masalah uang tok. Amin, saudara. Ayat selanjutnya, saudara. Kemurahan hati itu sikap hati yang sehat menuju kehidupan yang bahagia. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Memberi, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati, saudara, jangan jadi orang pelit. Ngomong kanan kirinya, kamu pelit atau tidak? Nanti pulangnya ngutang ya. Oh jangan, saudara. Jangan jadi orang pelit, saudara. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu quote, suatu buku yang saya pernah baca. Orang yang bermurah hati pada akhirnya akan menerima kembali apa yang mereka sudah berikan. Jadi itu seperti lingkaran, saudara. Mungkin orang yang kita beri gak bisa balas kita. Tapi percayalah, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuainya bukan di orang ini yang kita kasih. Mungkin si C, mungkin si D,
itu orang yang bermurah hati, pemberiannya akan kembali kepadanya. Itu sudah rumus sosiologi. Dulu waktu saya SMA ada pelajaran sosiologi. Mungkin masih ingat saudara, ada pelajaran sosiologi dulu saudara. Itu udah ilmu sosiologi. Apa yang diberikan, apa yang dikasih ke orang, itu akan muter. Dan suatu saat itu akan balik. Itu sama aja uang saudara. Saya pernah nemu uang ditanda tangan sama orangnya. Iki duit kok ditanda tangan. Oh, dia ini lagi membuat rumus sosiologi. Ini dia akan berpikir kapan ini duit akan kembali ke dia. Karena itu ada rumusnya saudara. Setiap pemberian yang kita beri, itu efeknya nanti suatu saat pasti akan kembali lagi ke kita. Itu sudah rumusnya. Dan ketika kita beri, nggak perlu kita hitung-hitungan. Maksudnya, wah ini benar nggak ya? Ya kita tanya Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan? Karena kita punya Roh Kudus. Amin saudara. Seringkali kita berpikir, wah kalau kita beri sesuatu, nanti orangnya nanti gini. Itu kalau cuma masalah duit saudara. Saudara pernah di tempat ini, kalau kebaktian Selasa, pasti di WC-nya itu di depannya ada orang-orang yang jaga. Betul saudara? Pernah saya thank you? Pernah ngomong terima kasih ya? Pernah? Jadikan itu kebiasaan saudara. Di airport, di tempat umum, di tempat apapun. Itu kita orang yang murah hati loh. Kita keluar dari kencing, keluar dari kamar mandi, ada yang jaga bersih-bersih kan? Ngomong terima kasih ya. Saya jarang hari ini mungkin ada kotak apa namanya, nocengan itu loh, kotak persembahan, bukan kotak persembahan, kotak amal lah, gitulah. Ngasih nggak apa-apa saudara, tapi saya itu membiasakan diri saya untuk kepada orang-orang itu, saya akan mengucapkan apa? Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Jangan cuma kalau misalnya mambu pesing pisan mambu kayak beli pernah dipel 2 tahun. Nah misalnya ngomel-ngomel saudara. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Mungkin itu setitik air buat lelah mereka hari itu. Dan percayalah, itu kita lagi memiutangi Tuhan. Amin. Apapun ada firman-Nya, nanti kita baca. Perbuatan kita seperti itu tuh kita tuh memiutangi Tuhan loh saudara. Itu salah satu kemurahan hati. Ucapkan terima kasih. Ucapkan say thank you. Mungkin kepada orang-orang yang seperti itu. Mbak kita di rumah. Mbak tolong ambilin ini. Mbak tolong ambilin ini. Saya ngajarin anak saya. Ucapin apa no? Ucapin apa kok? Thank you ke Mbak. Ngomong thank you. Itu harus diingetin terus sama anak kita, sama diri kita. Ucapkan terima kasih. Itu salah satu kemurahan hati loh saudara. Amin saudara. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 berkata seperti ini saudara. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya lihat saudara, dulunya biasa, hidupnya biasa, menengah, nggak pelit. Setelah punya uang banyak, punya tanah banyak, punya mobil banyak, jadi pelit. Pernah nemu orang seperti itu? Banyak saudara. Ketika dulu diberkatin biasa, orangnya murah hati, suka nolong orang, tanahnya banyak, pabriknya banyak, mobilnya banyak. Tak lihat, lah kok jadi pelit ya tante ini ya. Omongannya kok beda ya. Zaman dulu
Kalau lagi pas makan bersama, balapan ngeluarin dompet. Betul saudara? Sudah kaya banget gitu ya. Susah banget, maaf ketinggalan dompetnya. Waduh. Padahal dia yang ngajak makan. Situ yang paling tua gitu. Ada peraturan di keluarga saya, yang paling tua bayarin saudara. Nah itu dia. Itu tanya, Sofi tanya Ibu Nani. Kita sudah tahu kalau makan bersama, kalau nggak ada acara tertentu ya gitu loh. Yang paling tua yang bayarin. Itu sudah peraturannya. Jadi yang merasa tua ya kudu bayari. Kayak waktu itu sama almarhum Pak Paul itu paling banyak ditodong. Karena dia paling tua. Di antara sepupu-sepupu, dia yang paling tua. Dia juga pinter. Kalau pas jamnya makan, dia rada ngilang sedikit gitu loh. Karena selalu ketemu aja, ayo kok, itu restoran enak kok, itu restoran enak kok. Jadi ditrekin terus kita. Karena peraturannya yang paling tua bayar. Tadi firman berkata, ada yang menyebar harta, bertambah kaya. Menghemat luar biasa, selalu berkekurangan. Ini bicara bukan masalah uang saudara, tapi kemurahan hati ini loh. Orang yang bermurah hati, hidupnya akan berkelimpahan. Dia akan dicintai, dia akan disayangi. Amin. Ada beberapa contoh saudara. Ada 3. Orang itu ada yang memberi dari kelimpahan. Biasa ya saudara ya, memberi dari kelimpahan. Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan, kalau engkau kelimpahan hari ini. Saya ada ayat buat saudara. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Oh, amin. Yang akan membalas perbuatannya itu. Jarang toh yang ada kita nih utang sama Tuhan, utang nyawa kita sama Tuhan. Tapi ternyata kalau kita punya hati yang bermurah hati, kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ternyata Tuhan ngomong apa? Engkau lagi memiutangi Tuhan. Mau menyutangi Tuhan? Suatu saat ketika kita menyutangi Tuhan, kita perlu Tuhan, Tuhan akan ngomong, oh iya ini anakku nih, aku punya utang sama dia, aku akan bayar utangku hari ini. Amin saudara. Ngomong kanan kirinya, punya hati yang belas kasihan. Amin saudara. Yang kedua, orang yang memberi dari kecukupan. Ini orang yang pas-pasan mungkin saudara. Pas-pasan, semuanya pas. Tapi hari itu dia ngomong, aku mau berbagi. Mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin pengalaman. Mungkin saudara melihat, wah dia pengorbanannya cuma sedikit. Nah, tapi memang itu sudah yang maksimal. Seperti janda yang berkata, aku cuma punya 2 peser. Ya ini aku punya. Memberi dari kecukupan. Saya enggak lebih, saya cukup. Ya saya memberinya ya pengalaman, mungkin makanan, minuman atau apa. It's okay. Tapi belajar memberi saudara. Yang ketiga yang hebat saudara. Orang yang memberi dari kekurangan. Orang yang memberi dari kekurangan. Orang yang mau berkorban untuk orang lain. Itu seperti Yesus. Nyawanya cuma 1. Dia berikan buat saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini mungkin saudara memberi dari kekurangan karena saudara mau taat karena firman Tuhan. Ini loh aku doa, aku harus tolong orang ini. Aku harus kasih mungkin persembahan segini. Mungkin aku harus melakukan ini untuk orang ini. Karena taat akan firman Tuhan. Bisa jadi saudara. Pengorbanan yang saudara lakukan. Dan kalau saya boleh ngomong, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memberi dari kekurangan, itu hidupnya
hidupnya sudah dekat dengan yang namanya mujizat. Amin. Cepat atau lambat, mujizat akan terjadi dalam hidupmu karena engkau melakukan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kalau orang ngasih dari kelimpahan itu biasa, saudara. Dia akan firman Tuhan berkata, itu orang-orang memiutangi Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya melakukan karena dari keterbatasan, dari kekurangan saudara, percayalah, mujizat itu sudah sangat dekat dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan akan tolong saudara. Bukan dengan nanti, tapi now, sekarang pintunya akan dibukakan dalam hidup. Amin. Nah sekarang saudara, kita sudah tahu memberi itu adalah awal dari kelimpahan. Memberi itu adalah awal dari kelimpahan. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Itu rumusnya saudara, sudah pasti. Lah sekarang tujuannya saudara, kita nggak bisa, wah seperti garam. Orang nabur garam di laut itu sia-sia kan saudara. Ngasih memberi garam di laut itu sia-sia. Betul? Itu firman Tuhan ada. 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tujuan kita bermurah hati bukan supaya kita dipuji sama orang, oh ya itu orang baik. Tapi biar orang yang kita bantu, biar orang yang kita kasih kemurahan itu, dia berkata Tuhan itu baik, Yesus itu luar biasa. Kok bisa pas ya, kok bisa tepat ya, kok bisa selaras ya. Itu loh maksudnya saudara. Biar orang yang kita tolong, beri bantuan, mereka akan bangkit dan mereka akan percaya kalau Yesus Tuhan itu ada. Amin saudara. Itu loh saudara. Seringkali kita juga jengkel saudara. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan rela, tapi orang yang dibantu ini malah punya hati yang sempit, memanfaatkan. Dari bantu, nanti bulan depan, datang lagi. Nanti bulan depan datang lagi. Bulan depan datang lagi, persoalannya sama. Nah itu, kita harus memperlebar hatinya, ngasih tahu kemiskinan itu bukan di dompet, kemiskinan itu bukan di rekening bank kita, tapi kemiskinan itu ada di hati saudara dan saya, dan itu harus dibuang. Amin. Dulu zamannya siapa itu? Ada apa itu? Tante Eng itu dulu ngurusin apa ya? Dekan diakonia ya itu. Dulu saya sering ketemu di kantor saudara, sama orang-orang diakonia. Datang lagi ke Bu Nani. Nanti Bu Nani gak ada, datangnya ke saya. Gitu loh. Bu Naninya ada. Gak ada, lagi luar kota pelayanan. Boleh ngobrol sama Luki. Masa ngomong gak boleh? Ya boleh. Ngobrol bulan ini. Ya oke, saya kasih uang ya tante. Ya Pak, kasih uang ya. Butuh berapa ini? Ya. Bulan depan datang lagi, kasusnya sama percis, titik komanya percis sama. Waduh, ini saya ngomong ini sutradara ini dia ini ternyata, bukan sungguh-sungguh. Ini sutradara film ini. Kalau di film kan bikin sinetron mungkin dapat duit. Kita harus buka wawasannya, kita harus buka hatinya supaya jadi sutradara ini. Karena bisa sangat luar biasa
bisa mentitikkan air mata, bisa ngomong dengan bagus, sampai menggugah hati dari yang mendengarkan. Tapi hari ini saudara, mari seperti Matius 7 ayat 6 berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nyebel saudara, dikasih uang ini ya buat sekolah, buat kuliah ya misalnya saudara, dibuat foya-foya, malah dibuat mangan-mangan misalnya, dan mangan-mangannya mungkin bukan di restoran kita, di restoran saingan kita misalnya. Tambah marah, itu uang saya itu buat kuliah anaknya, malah anggo mangan-mangan, anggo foya-foya, kurang ajar. Tapi hari ini biarlah kita memberi kemurahan hati di tanah yang tepat. Amin. Ketika tanahnya tepat, bertumbuh, maka buahnya akan manis dan dinikmati oleh saudara dan semua orang. Amin. Gimana cari tanah yang tepat? Tanya Roh Kudus. Pernah salah ngasih orang enggak? Ya pernah. Pernah jengkel enggak? Ya jengkel. Tapi percayalah saudara, orang yang murah hatinya tidak akan pernah rugi. Amin. Orang yang memberi dari kelimpahannya, menolong orang yang lemah, berbelas kasihan. Seperti firman Tuhan tadi berkata, engkau dan saya lagi memiutangi Tuhan. Mari punya hati yang bermurah hati, dan percayalah, Dia Tuhan yang sudah menyiapkan kelimpahan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Murah hati. Saudara, saya benar-benar menghimbau kepada saudara ya. Murah hati itu ada dua. Murah hati karena memang keluar dari dalam hati, tapi ada murah hati dengan pancingan. Pancingan begini, aku mancing kan memberikan. Orang kalau mancing itu selalu ada umpannya ya. Jadi kamu murah hati, kita koreksi dalam diri kita, Tuhan, waktu aku murah hati ini benar-benar keluar dari hatiku yang paling dalam, ataukah karena pancingan ya. Jadi saya juga berdoa, ini merupakan sesuatu hal yang menghimbau kepada saudara dan saya. Demikian juga untuk hari tanggal 19 yang minggu depan ya. Kemarin ini Pastor Samson Dabas ya khotbah di sini. Lalu dia tuh ngomong sama saya, Bu Nani, saya ini disuruh Tuhan buat berbicara tentang sacrifice, tentang pengorbanan, bagaimana memberi dengan pengorbanan. Seperti Abraham, boleh enggak dia memberikan sesuatu permisi sama saya, boleh enggak saya bicara perkara ini untuk tempat ini. Saya bilang kalau itu dari Tuhan silakan. Saya bilang kalau Bapak memang mendapatkan dari Tuhan dan harus disampaikan di tempat ini, sampaikan. Lalu dia ceritakan semuanya itu. Saat diadakan untuk melakukan persembahan ya, itu orang-orang pada ngomong begini, ini mau dikasihkan kemana? Ini mau dikasihkan kemana? Tapi waktu itu saya lagi doa di tempat ini. Doa terus Tuhan tuh ngomong begini, jangan terima hari ini. Saya bilang kenapa Tuhan? Kenapa gak boleh diterima? Ini orang udah pada ngasih persembahan. Kenapa gak boleh diterima? Karena mereka ini memberi karena dalam tanda kutip sedikit terpaksa. Kalau nggak ngasih kan nggak enak, ya jangan diterima. Beritahukan kepada mereka
doa di rumah masing-masing, beri pada saat tanggal 19. Lalu saya umumkan, hari ini semuanya dipegang saja doa. Apakah ini yang Tuhan mau, ataukah nanti tanggal 19 kamu membawa suatu sacrifice, bukan sekedar persembahan. Nah, saudara ya. Lalu saya sampai di rumah merenungkan apa? Merenungkan apa yang Tuhan tadi katakan, jangan diterima dulu. Nah, jadi saya kenapa ya kok nggak diterima dulu? Jadi setelah saya berdoa di rumah, saya tanya Tuhan apa? Kenapa? Menurut engkau gimana? Kalau saya kan tidak tahu hati manusia, yang tahu hati manusia itu adalah Tuhan. Oh, jadi saya tahu. Jadi kadang-kadang orang itu dengan mendapatkan suatu khotbah, ya tantangan untuk persembahan, itu ada dua macam. Tuhan, aku memang benar-benar pengen memberi dengan hati yang sungguh-sungguh, tapi aku akan memberi dengan segala sesuatu yang aku punya. Ya. Tapi ada juga yang pakai pancingan tadi. Aku, ya ini firman-Nya kok mengatakan begini. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Pasti Tuhan akan memberikan. Lalu gambling sama Tuhan. Nah yang begitu itu Tuhan gak suka. Oleh karena itu saya juga berdoa saat ini. Engkau harus benar-benar berdoa di hadapan Tuhan ya, untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk tanggal 19. Supaya benar-benar kamu memberi dengan kemurahan, bukan karena terpaksa. Saya percaya firman Tuhan hari ini berbicara kepada saudara dan semua yang streaming pada hari ini. Belajar untuk beri dengan kemurahan. Ya, kemurahan hati itu artinya gini, kerelaan, ya, tulus dalam hati. Tidak mengatakan, aduh aku ngasih ini, nanti bagaimana ya? Tidak, beri dengan ketulusan. Itu yang diterima oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sebentar sore. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara kepada kami Tuhan untuk sebentar sore. Sampai Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dengan hati dan motivasi yang benar di hadapan-Mu. Kami rindu untuk kami boleh menjadi bendahara-bendahara yang baik di akhir zaman ini Tuhan. Engkau sendiri akan memoles hidup kami. Sampai hidup kami saat menerima financial freedom ini, benar-benar Tuhan, kami boleh menjadi bendahara yang dapat dipercaya. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan Tuhan pembentukan hati, persiapan hati, perubahan demi perubahan, untuk kami boleh mencapai apa yang Engkau mau. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang akan mengikat Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup mengendalikan akan bangsa dan negara kami. Engkau tahu bahwa negara ini terdiri dari bermacam-macam suku Tuhan. Yang satu dengan yang lain mempunyai karakter yang sangat berbeda. Tidak ada satupun yang dapat menguasai kecuali Engkau. Tidak ada satupun yang dapat mengendalikan kecuali Engkau. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengendalikan semuanya Bapa. Terutama dalam segala gejolak politik yang ada dalam negara kami Tuhan. Semua yang saat ini ingin mendapatkan sesuatu kursi yang saat ini akan diganti Tuhan, yaitu kursi kedudukan presiden. Kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu.
Engkaulah yang akan menentukan siapa yang akan menduduki selanjutnya daripada kursi kepresidenan ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Pilihkan yang terbaik Tuhan. Pilihkan yang terbaik dari yang baik. Kami mau mempersembahkan semua kepadamu. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk keadaan cuaca yang saat ini mulai kemarau berkepanjangan. Kekeringan di mana-mana Tuhan. Kebakaran di mana-mana Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, Engkau yang membuat semua secara minimal. Musibah demi musibah terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah semua yang Kau izinkan terjadi masih ada dalam kendali yang berasal daripada-Mu. Jangan biarkan semua kekeringan musibah dalam bentuk apapun menghancurkan akan dunia ini Tuhan. Engkau yang akan terus melakukan akan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih dan terima kasih. Bapa, terima kasih buat semua yang Kau sediakan buat kami untuk persiapan tanggal 19. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan dan Engkau akan membuat semuanya cukup dan berlebih. Terutama kami, Kau tahu Tuhan, persediaan madu, persediaan minyak. Tuhan, kami hanya minta anugerah-Mu. Engkaulah yang akan mencukupkan bahkan berlebih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang akan menentukan siapa-siapa yang sudah ada di dalam rencana-Mu, kriteria yang daripada-Mu untuk boleh menghadapi, menerima akan Rosh Hasanah, open doors Tuhan. Siapa yang Kau siapkan hatinya untuk benar-benar menerima financial freedom, siapkan Tuhan sampai semuanya mengalami perkara yang ajaib dan spektakuler. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan, untuk kami boleh menghadapi semua kekeringan, semua keadaan cuaca. Tapi Engkau tetap memberikan daya tahan tubuh yang baru setiap hari buat kami, sehingga kami kuat dan sehat. Kami tetap dalam keadaan prima sebagai anak-anak-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kau berkati mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Kau pegang teguh-teguh dalam hidup kami, dan semua yang tidak baik Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan, kami olesi dengan minyak. Kaki kami pun Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami berjalan. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami melakukan semua pekerjaan. Buat pekerjaan kami, buat jatah kami hari ini terselesaikan pukul 4, supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk datang di tempat ini, karena Engkau akan melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengatur hidup kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.